memverifikasi media yang bersangkutan apakah itu layak disebut sebagai media yang kompeten atau tidak, seperti itu. Itu yang menjadi kunci, bahwa memang sangat gampang orang bikin website hari ini. Yes, orang bisa menulis copy paste kemudian menyadur ke websitenya, kemudian itu dijadikan berita. Itu menurut saya itu adalah pencurian. Seperti itu. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Saya panggilnya bapak atau kakak nih? Saya bingung. Panggil apa ya? Panggil abang nih. Boleh sembarang deh. Ya. Jangan bapak, belum menikah soalnya. Kak Irwan Idrus. Idris. Ya, nanti kalau Idrus kan nama lain. Oke. Ya baik, ini berarti saya salah cetak nih. Oh iya. Ya, Regional Editor IDN Times Sulsel. Benar. Tapi saya bacakan dulu, sebelumnya sempat menjadi Ketua IMIKI Pusat, yaitu Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia. Betul. Jurusannya apa sih waktu kuliah? Ilmu komunikasi kan? Ilmu komunikasi. Ketua ilmu komunikasi. Berarti Esikom ya? Esikom. Ya, oke. Dulu sih masih ESOS, sekarang baru dirubah jadi Esikom. Betul. Ya, berarti dapat ESOS. Dapat ESOS. Umur Anda berapa ya? Baru 20. Oke. 10 tahun lalu. baru mau ngomong saya. Kayaknya 10 tahun yang lalu ya. Iya. Bapak kalau bohong sama matikan mikrofon sekarang nih. Jangan. Oke, baik. Nih, kalau berbicara masalah IDN Times Sulsel, saya percaya sekali viewers BDD di rumah mungkin hanya sedikit yang tahu apa itu IDN Times Sulsel. IDN Times Sulsel adalah salah satu hyperlokal dari media idntimes.com. idntimes.com itu salah satu anak perusahaan dari grup besarnya kita, IDN Media. Nah, IDN Times Sulsel sendiri itu ada diresmikan sejak 2018 oleh Gubernur Sulsel, Prof. Nurdin di Unhas. Terus sampai hari ini kita sudah ada 12 hyperlokal di seluruh Indonesia, termasuk Sulsel. Terakhir itu ada NTB dan Lampung. Seperti itu. Jadi jadi termasuk media yang punya jaringan yang cukup luas lah ya, boleh dibilang cukup luas di 12 hyperlokal itu. 12 provinsi di Indonesia. 12 provinsi di Indonesia. Pusatnya adalah di Jakarta dan Surabaya. Jakarta dan Surabaya. Kalau untuk pusatnya sendiri yaitu IDN Media, ini terbentuk dari tahun 2014 kalau nggak salah di Surabaya gitu. Ya, benar. Kau tahu? Oh iya dong. Riset. Udah cocok ya sih jadi reporter, cocok ya sih saya ini. Oh, jangan jadi reporter. Kenapa? Jadi anchor aja. Oh iya, cocok. Karena tampang ganteng ya. Iya. Betul, bisa tuh. Iya, baik. Regional Editor nih apa job desk-nya sebagai apa nih? Regional Editor sebenarnya lebih kepada penanggung jawab untuk provinsi. Coveragenya itu kita untuk jadi job desk-nya, misal saya sebagai Regional Editor itu bertanggung jawab untuk mengcover artikel-artikel dari Sulawesi Selatan seperti itu. Tapi hari ini itu bukan cuma persoalan artikel semata yang kita bahas, banyak hal. Misal membangun brand awareness IDN Times di Sulsel itu juga menjadi tanggung jawab saya sebagai regional editor. Terus bagaimana menjaga integritas itu yang paling penting, karena itu yang menjadi salah satu pilar kita di IDN Times. Integrity is the number one. Untuk teman-teman saya punya rekan kerja di Sulsel itu ada 4, satu rekan editor lain, kemudian ada reporter 2 orang, terus satunya penulis kreatif. Di IDN Times Sulsel sendiri kita juga punya kontributor di Palu, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Jadi total untuk Sulsel, karena kebetulan sampai hari ini belum ada regional di Sulawesi Tengah dan Gorontalo, makanya mereka nyantol dulu ke Sulsel. Oke, tapi akan ada kesana gitu ya? Ya, insya Allah akan ada. Sebenarnya tahun ini kita target untuk semua provinsi, cuma ya kondisi situasi agak kurang memungkinkan. Betul. Makanya ya yang provinsi terdekat dari untuk Sulawesi yang baru ada itu Sulsel, makanya yang lain itu nyantol dulu ke kita. Gorontalo, kemudian Sulawesi Utara itu nyantol dulu ke kita.
Kita kembali ke pembahasan masalah IDN Times untuk Sulsel. Ini lebih ke media online mungkin ya. Media online. Dan ini kembali ke menyerang ataupun targetnya itu adalah kaum milenial ataupun Gen Z. Ya. Segmentasi. Sebut aja Gen Z ya. Gen Takutnya Z. jadi kayak semacam mesin tuh. Gen Z. Oke. Gen Z. Ya memang sebetulnya. Ya oke. Iya, itu lebih ke online ya. Ya betul. Jadi kita segmentasi pembaca kita memang di milenial dan Gen Z. Gen Z kalau teman-teman mencoba membuka-buka artikelnya kita 70% sampai 80% artikelnya itu memang bahkan bahasanya pun kalimat-kalimat yang kita gunakan itu yang sangat dekat dengan keseharian milenial dan Gen Z. Jadi kita bahasa artikelnya nggak kaku amat gitu loh. Oke. Bisa diserap sama kaum milenial gitu. Bener. Jadi kalau teman-teman lihat baca artikelnya kadang kocak, lucu, tapi misal politik yang dianggap sangat serius, tapi kita kemasnya jadi sangat bisa bahasa-bahasa yang memang bahasa digunakan anak muda. Mudah difahami. Oleh anak muda seperti itu. Baik itu berita news misalnya yang agak keras, kita bisa sesuaikan dengan pembaca kita seperti itu. Berita-berita apa sih yang bisa diangkat? Semuanya. Semua berita yang biasa diangkat di semua berita ya, news, soft news semuanya sih. Semuanya yang paling rame itu hype itu berita K-pop, berita entertainment, humor segala macam itu lumayan rame lah di kita. Ini berarti besarannya bersama dengan BDD ya? Ya benar. Karena kita semua di bisnis, politik, ya kan, kemudian juga membahas tentang entertainment. Makanya cocok gitu sekali kita ini bisa berkolaborasi ya. Oke. Nanti mau diakuisisi. Entar dulu. Kita kok jadi di prospek di sini ya? ini kita lagi syuting malah di prospek ya hostnya. Nanti kita akan lihat. Ya, tapi memang sangat karena begini ya, media partner itu memang selalu harus kerja sama gitu. Betul. Antara satu dengan yang lain. Karena sekarang ini sebenarnya bukan soal persaingan antara media. No, bukan gitu. Lagi. Nggak ada sama sekali. Terus saling bahu membahu, mengangkat berita yang benar-benar layak untuk diserap oleh masyarakat gitu kan. Karena banyak yang mengatakan bahwa ya media itu banyak merecokkan berita. Banyak yang membuat berita itu jadi simpang siur, banyak yang membuat berita itu jadi dipelintir segala macam yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, tidak sesuai dengan fakta narasumber yang ada. Itu katanya banyak orang beranggapan seperti itu. Media itu adalah wadah di mana justru membuat masyarakat jadi salah paham kebanyakan. Itu kalau Kak melihat sendiri gimana? Media apa dulu nih yang dibaca, ya kan? Satu, untuk mendefinisikan sebuah media itu menurut saya itu enggak mudah. Ada banyak ketentuan, ada banyak regulasi, aturan, sampai etika yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh orang-orang yang bekerja di bidang media gitu. Apalagi misal prinsip pertama dari yang harus dipegang kuat erat-erat oleh seorang jurnalis yang bekerja di media adalah integritas. Itu yang paling penting, bahwa keberpihakan kita adalah kepada masyarakat, ya kan? Keberpihakan kita kepada masyarakat, keberpihakan kita kepada fakta dan kebenaran, seperti itu. Jadi ketika sebuah media atau seorang jurnalis menuliskan hal-hal yang tidak sesuai fakta, tidak sesuai realitas, artinya dia menyimpang dari tujuan suci, tujuan mulia dari media itu eksis, seperti itu. Meskipun mungkin ya hari ini sangat gampang membuat sebuah website. Saya sebelum sampai sekarang sih masih bergerak di bidang media literasi. Kita banyak mempelajari bagaimana sih aturan-aturan baku ketika orang, atau bagaimana sih sebenarnya berita sebuah website itu layak kemudian disebut sebagai media. Itu tidak gampang loh. Setidaknya misalnya dia mengikuti aturan, mengikuti regulasi dari dewan, misalnya kayak dari Dewan Pers yang paling ini ya, yang menaungi kita semua itu kan Dewan Pers. Apakah mereka mengikuti itu? Itu kan pertanyaannya. Misalnya itu bisa dilacak juga.
kebenarannya. Bisa dilacak di situs atau di website Dewan Pers itu ada media-media yang capable, media-media yang acak adut, abal-abal itu biasanya tidak terdaftar di situ seperti itu. Karena kalau terdaftar di situ artinya Dewan Pers sudah verified, sudah memverifikasi media yang bersangkutan apakah itu layak disebut sebagai media yang kompeten atau tidak, seperti itu. Itu yang menjadi kunci bahwa memang sangat gampang orang bikin website hari ini. Yes, orang bisa menulis copy paste kemudian menyadur ke websitenya, kemudian itu dijadikan berita. Itu menurut saya itu adalah pencurian. Ya. Seperti itu. Karena orang tidak gampang untuk mencari berita. Membuat gitu satu berita itu butuh perjuangan loh. Sangat. Butuh perjuangan. Ibaratnya ketika seniman dicuri aja gitu karyanya. Iya, butuh perjuangan. Makanya di beberapa orang yang sama sih, kayak foto diambil sama orang, karyanya orang, kemudian tidak dituliskan copyrightnya misalnya, kredit buat si pencipta itu apa ya, nggak etis aja sih sebenarnya. Saya pernah merasakan itu soalnya. Iya kan? Jadi tahu. Iya, maksudnya kayak gitu loh. Iya. Itu nggak etis, nggak enak banget lah gitu kan. Itu yang banyak terjadi hari ini. Ada ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu website nggak jelas yang kemudian yang mengangkat berita tersebut tapi tidak menuliskan sourcesnya dari mana gitu. Nggak menuliskan source-nya, segala macam. Lebih-lebih kalau itu kemudian banyak disebar atau dipelintir, ya kan? Iya betul. Itu kan banyak dipelintir hal seperti itu kan, berita yang sebenarnya berita yang benarnya itu di copy paste kemudian dipelintir dikit udah selesai gitu kan. Seperti itu banyak yang terjadi. Makanya kenapa muncullah bias-bias informasi, disinformasi, bahkan dan parahnya menuju hoax ya gitu. Berarti Kak Irwan sendiri nggak setuju dengan masyarakat atau orang-orang yang beranggapan bahwa media itu adalah suka mempelintir berita, suka mengangkat berita yang kebanyakan dilebay-lebaykan. Kalau dibilang dilebay-lebaykan sebenarnya saya nggak setuju. Tapi misal artikel, berita, naskah, teks itu adalah produk kita gitu loh. Sama seperti film, sama seperti penyanyi, jualannya apa? Suara. Berita, tulisan, jualannya apa? Kata-kata. Kita harus memilih kata-kata yang high volume. High volume dalam artian ketika orang lihat tertarik gitu. Greget pengen baca selanjutnya. Pengen baca, gitu ya? Tapi bukan clickbait. Clickbait, tahu kan clickbait? Ya, itu banyak di media-media yang lama gitu, saudara lama. Clickbait, tapi clickbait itu judulnya ini, isinya itu. Betul. Nggak nyambung, ya kan? Kita yang kita gunakan adalah clickworthy. Clickworthy itu menggunakan memilih kata dengan high volume yang bisa menarik pembaca. Yes. Dilihat langsung tertarik kayak gitu. Ya karena gini, saya sebagai pembaca ya, sebagai reader, ketika saya membaca berita di media cetak ataupun online, ketika membaca temanya yang wah, ini bikin penasaran banget nih. Ya kan, bikin orang jadi benar-benar tergugah banget untuk membaca berita selengkapnya gitu. Betul. Lebih lengkap gitu. Ketika kita terjun masuk di bacaan tersebut, loh kok nggak nyambung dengan tema, itu clickbait. Sementara tadi yang sampaikan juga clickworthy adalah ketika dia nyambung gitu kan. Nyambung dengan kita kita ngundang membaca dengan pemilihan kata-kata yang tepat dan kuat. Dan itu ciri-ciri IDN Times kita ciri-cirinya seperti itu. Itu yang memang kita dorong. Itu yang menjadi ciri khasnya ke karakternya kita. Bukan kita sangat dilarang untuk dari pimpinan redaksi kita. Kita sangat dilarang untuk menggunakan clickbait. Clickbait itu ya sama aja sih kalau misalnya menjebak orang, menjebak pembaca yang judulnya ini isinya itu kan menjebak, menipu gitu. Menipu sebenarnya. Itu kata kasarnya mungkin menipu ya, gitu ya. gitu kan.
Ketika kita di depan pintu mungkin kita, hey mau gula nggak? Orang masuk tiba-tiba kita kasih garam. Iya gitu kan nggak lucu, apalagi halaman-halamannya, aduh lamanya mana halaman. Iya, karena kan banyak ya saya tanpa menyebutkan media-media itu ya karena saya beberapa kali mendapatkan berita yang di awal itu ketika ini mungkin oknumnya saja, gitu kan, bukan kepada medianya itu. Ya benar. Saya buka website, kemudian tema beritanya itu sangat menarik sekali untuk dibaca, gitu kan. Wah, ini menarik nih, seru nih, gitu kan, bikin orang greget. Nah, ketika sudah masuk di berita selengkapnya, berita yang lebih lengkap ternyata kok nggak nyambung dengan gitu ya. Mana ini, tema. Mana yang tadi ini, mana kata-kata ini kok nggak ada, gitu kan. Nah, seperti itulah yang masyarakat akhirnya di kepala masyarakat sendiri pun, termasuk saya sebagai orang awam ya, kita sekarang berpikir gini, apa karena wartawan itu ataupun media itu selalu membuat orang tergugah membaca sehingga membuat berita yang tidak relevan, yang tidak sesuai dengan berita lengkapnya dengan temanya ataupun judulnya. Apa ya, media sebagai industri, jangan lupa bagaimanapun media adalah sebuah industri. Di situ ada tekanan, di situ ada target pembaca, target user, reader, segala macam targetnya kita. Kadang teman-teman mungkin di tempat lain yang akhirnya kebablasan, akhirnya aduh harus bagaimana lagi nih, target harian kita atau target mingguan bulanan kita harus memenuhi jutaan pembaca misalnya. Wah, harus bagaimana ya, udah. Hal-hal seperti itu kadang dipilih seperti itu. Meskipun kita semua bukan kita semua sih, saya nggak mewakili teman-teman media lain, tapi pada umumnya lah kita semua punya target. Cuma bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang elok seperti itu. Nah, itu sih yang jadi kunci dari membangun media yang berintegritas, dipercaya gitu, kompeten, itu yang paling penting. Oke, saya ingin bertanya pendapat Kak Irwan sebagai regional editor di IDN Times Sulsel mengenai berita-berita yang lagi hype-hypenya, yang lagi in di Sulawesi Selatan. Tapi sebelumnya saya pengen baca dulu nih berita-berita yang sudah diterbitkan di media sosial IDN Times, yaitu di Instagram ya. Boleh. Ini IDN Times. Saya bacakan mungkin dari yang upload di ini 10 jam yang lalu justru ya. Instagram. Okay. Di Instagram. Okay. PSBB transisi berlaku, ganjil genap di Jakarta ditiadakan. Nah, terus terang menurut saya ini menarik nih. Ya, karena kan saya lama di Jakarta dan merasakan ganjil genap itu apa ya? Entah kreatif, entah apa, karena kita benar-benar harus, belum lagi di TN1 gitu kan, di TN1 itu banyak peraturan di sana. Nah, kemudian berita berikutnya ini ada Ashley Young, pemain bola nih, positif COVID-19 bakal absen di derby Inter Milan betul. Andalan gue itu Inter Milan. Jangan-jangan bapak yang masukin berita ini? Bukan. Shock dong berarti ketika tahu berita ini, shock dong ya? Iya, lumayan lah. Iya. Tapi ya enggak. Saya yakin dia cepat sembuh lah. Oke. Berikutnya adalah Ancol buka lagi di masa PSBB transisi. Terima pengunjung KTP non DKI. Ya, betul. Nah, ini orang saya baca ke bawah dan memang ternyata menggunakan bahasa-bahasa yang memang sangat gampang diserap oleh kaum milenial. Dia kayak apa ya? Lebih ke bahasa yang ringan, kata-kata yang ringan yang oke, kita bisa langsung paham gitu, langsung ini. Seperti itu sih. Justru ini ada berita yang dari luar Indonesia nih. Ya, bangkrut maskapai asal Thailand kini beralih jual gorengan. Iya. Ini menarik. Ini bisa diundang nggak ke podcast kita nih? Iya kan? Yang punya maskapai bisa diundang nggak nih kira-kira nih? Ya kan, dari Thailand beralih jadi jual gorengan. Benar. Iya. Yang saya tahu itu adalah seorang polisi lepaskan gelar polisinya jadi artis, tapi ujungnya jadi jual gorengan. Itu beda lagi ya. Penyanyi. Gak usah disebutin namanya ya. Oke, berikutnya adalah harga sepeda kembali normal. Ini kata pemilik toko. Ini oke, saya boleh kasih rating? Boleh. Kalau saya lebih tertarik dengan bangkrut maskapai asal Thailand kini beralih jadi jual gorengan. Karena sebuah maskapai penerbangan gitu kan, yang besar. Yes,
dari Thailand pula gitu kan, turun menjadi jual gorengan. Dan coba saya baca dulu beritanya ini saya penasaran benar nih, mengutip Bangkok Post, Presiden Thai Airways. Saya malas baca nama-nama Thailand, jadi saya lepaskan aja itu. Sadikap. Ya, baik. Waduh, ini agak berat juga ya. Nanti saya baca, selesaikan. Berikutnya adalah banjir bandang di Garut akibatkan 110 rumah warga terendam. Kemudian jadi 1035 halaman draft UU Cipta Kerja diserahkan DPR ke Jokowi Rabu. Ini 6 jam yang lalu. 6 jam yang lalu. Ya. Berikut ini ada cerita artis juga ya? Ya. Cetar namanya. Cerita artis. Itu live Instagramnya kita. Jadi ada program Instagram itu banyak, Cetar itu cuma salah satu. Kemudian ada Our Newsroom itu membahas tentang bagaimana redaksi bekerja. Itu proyek kolaborasi antara IDN Times dengan semua pimpinan media di Indonesia, termasuk media-media lokal. Seperti itu. Nah di Cetar misalnya ada banyak sih Cetar, terus ada banyak programnya kita. Cetar itu cerita bareng artis, sudah edisi berapa ya? Sudah banyak. Artis siapa aja yang sudah pernah bercerita di sana? Banyak, Cantika Abigail dan lain-lain, dan Aurelia. Mereka bercerita tentang apa saja. Apa saja tentang karya. Kita lebih cerita inspirasinya gitu ya. Cerita inspirasi tentang karya-karya terbaru mereka seperti apa, itu yang banyak kita bahas bersama artis-artis itu. Berikutnya adalah ada demo tolak Omnibus Law 5 rute Transjakarta. Kemudian ini paling terakhir nih, ini diupload 2 jam yang lalu nih. Jokowi klaim kasus aktif COVID-19 di RI lebih baik daripada dunia. Saya pengen tanya tentang, ada yang mau dikomenin nggak dari? Nggak ada. Saya pengen tanya tentang berita yang di Sulsel dulu deh. Baru-baru ini ya sudah pasti ya kita tahu apa yang lagi hype-nya sekarang ini. Hype, apa tuh? Ya. Omnibus Law. Itu yang lagi hype-nya sekarang. Omnibus Law yang kita lihat sendiri aksi demo yang luar biasa. Kalau di Makassar ya masyarakat Indonesia sudah tahu seperti apa aksi demo di Makassar. Tapi jujur saya pribadi terus terang bukan miris sih ya. Kemarin ada mahasiswa yang aksi demonya itu sampai berbaring di jalan. Kemudian memang mendesak pemerintah, terutama DPR pusat Provinsi Sulawesi Selatan ini untuk mendesak DPR provinsi mendesak DPR pusat gitu kan, untuk merombak kembali, menolak dan segala macamnya gitu. Dan saya melihat juga banyak hal-hal yang positif negatif dari demo itu, bahkan berita-berita itu sendiri gitu kan. Positifnya apa? Positifnya berarti Bapak melihatnya negatif ya? Ya. Saya kan bertanya positif, negatifnya belakangan. Apa? Kalau saya pribadi ya, ini saya kok saya jadi kayak disedorin pedang ini ya? Ya kan wartawan ditemani. Kerjaannya bertanya. Kita closing sekarang ya. Ruangan berasa kok panas ya. Ya. Kalau saya melihat gini ya, ini kebetulan ya terjawab sudah lah ya, karena kemarin beberapa ini bisa di-cut ya nanti. Tolong jangan di-upload ini ya. Jadi kemarin ada beberapa yang nanya juga saya di Instagram secara pribadi, yang nanya, Zigel, pendapat Zigel sebagai podcaster ataupun sebagai orang yang bersentuhan dengan media ataupun pemerintah itu seperti apa? Saya melihatnya gini, terus terang jauh sebelum ada aksi demo mengenai Omnibus Law ini, demo di Makassar itu kan memang rata-rata frontal mereka gitu kan. Kadang bikin risih karena kita yang pengguna jalan akhirnya terbengkalai pekerjaan, kemudian segala macam. Dan jujur kemarin ketika kejadian itu, saya juga terus terang tidak berani berkoar-koar mengenai Omnibus Law. Kenapa? Karena belum mempelajari sedetail mungkin dan belum tahu. Mau dipelajari 1305 halaman? Enggak, saya bukan pengacara yang kondang itu ya, yang mempelajari kasus itu dalam sehari 5 hari gitu. Nggak tahu sih. Nggak tahu juga sih, yang ketok palu juga nggak tahu apakah sudah. Itu dia pertanyaannya itu. Jadi kalau kita berbicara masalah Omnibus Law, terus terang saya tidak berani berpendapat tentang sesuatu yang saya belum kuasai. Saya pribadi gitu. Karena ya saya belum tahu nih apakah ini berita yang dikeluarkan oleh orang-orang di luar sana, atau itu di media sosial ataupun di mana gitu kan. Kita belum tahu nih berita yang fakta dengan hoax mana nih, gitu kan. Karena di Indonesia ini banyak sekali berita hoax yang kita tidak tahu oknum siapa nih yang membuat berita itu.
Ada kok kemarin itu orang Makassar, dosen malah, kalau nggak salah, bukan. Ada satu dari Sulawesi Selatan itu diringkus sama Mabes Polri. Karena? Cybercrime karena disangka diduga ya. Okay. Diduga gitu ya? Menyebarkan hoaks soal Omnibus Law itu. Pasal-pasal Omnibus Law. Tapi pertanyaannya adalah naskah final kan belum ada. Iya. Naskah final kan baru diserahkan Rabu kayak tadi. Yes. Tapi kok ketuk palu? Bukan. Terus rujukan polisi apa untuk menyebut itu hoax? Ya kan? Okay. Nah itu menjadi pertanyaan yang banyak. Bukan pertanyaan saya ya, pertanyaan netizen. Seperti itu. Artinya kan masih banyak hal-hal yang menjadi polemik. Dan itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar di masyarakat. Ini Omnibus Law banyak banget memang ininya ya, pertanyaannya. Bukan banyak banget kesalahan, enggak mungkin. Tapi banyak banget pertanyaan yang harus dijawab. Betul. Seperti itu. Menurut saya ini kayaknya berita yang paling hype di 2020 ya. Ya setelah pandemi ya. Kalau kita kemarin kita membahas tentang corona, memang COVID-19 ini, virus ini memang sangat-sangat mematikan. Iya. Banyak orang yang akhirnya ada yang bilang berita hoax lah, ada yang bilang itu asli, fakta segala macam. Sampai ada beberapa orang yang mengaku bahwa keluarganya diminta untuk mengaku sebagai korban COVID-19. Dikofitkan, padahal mereka bukan korban COVID gitu kan. Ada beberapa seperti itu berita di media cetak atau media online. Dan itu menurut saya akhirnya kita belum selesai pandemi, walaupun sekarang sudah masyarakat kita sudah banyakan lebih santai, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, mempercayakan tentang itu. Mungkin kepanikan di awal dengan sekarang tuh beda banget. Beda, apalagi sekarang new normal udah ya. Tapi tiba-tiba kita dipanaskan dengan berita Omnibus Law itu sendiri. Gitu kan, yang menurut saya pribadi masih simpang siur sih. Simpang siur, sangat simpang siur karena memang draft final belum bisa diakses oleh masyarakat. Dari awalnya 905 halaman yang sebelum diperbaiki salah tik dan dirapikan segala macam ketikannya, kemudian itu berubah jadi 1305 kalau nggak salah halaman gitu loh. Jadi ada penambahan sekitar berapa ratus halaman tuh, seperti itu. Nah jangan lupa di undang-undang, jangankan undang-undang ya, ADART, organisasi kampus saja, perbedaan menggunakan kata dan atau koma di dalam ADART itu tuh bisa semalaman kita perdebatkan. Ya, hanya penggunaan kata dan koma ataupun. Ya, apalagi ini berapa ratus halaman. Ya kan kita nggak tahu. Iya betul. Oke, saya pengen minta pendapat Kak Irwan mengenai mahasiswa ataupun demonstran yang akhirnya berhasil mengajak DPR di daerah, gitu kan, di kabupaten kota. Yang ada beberapa berita yang saya lihat ini kayaknya fakta ya, karena ada video yang saya lihat juga. Betul. Saya tanya kepada orang-orang sana bahwa demonstran berhasil mengajak DPR daerah, bahkan pemerintah daerah untuk mendesak DPR pusat untuk menolak Omnibus Law ini sendiri. Betul. Kak Irwan melihat itu seperti apa? Bukan cuma DPR sih, beberapa kepala daerah juga sudah ikutan. Sejak demo kolektif, demo masif Kamis 8 Oktober kemarin kan ada beberapa kepala daerah, bupati ataupun wali kota, Ridwan Kamil misalnya, yang nama-nama keren, nama-nama beken kan. Ridwan Kamil, Anies Baswedan, itu kan mereka menyebut bakalan meneruskan aspirasi dari demonstran ke Pak Presiden Joko Widodo, seperti itu. Nah itu pun diikuti di beberapa legislator di daerah, di DPRD kabupaten dan provinsi. Terakhir tadi UMI tadi sampai sore tadi jam 4 jam 5 itu mereka demo di DPRD Sulsel. Itu juga salah satunya itu meminta agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini dicabut. Nah, DPR di bagian sekretariat itu berjanji bakalan meneruskan ke pimpinannya mereka, seperti itu. Sampai tadi Pak Gubernur sendiri pun dengan Ibu Ketua DPR pun turun langsung ke lapangan gitu ya? Ya. Berbicara langsung dengan demonstran, buruh, dengan buruh, seperti itu.
Kalau menurut saya sih, kenapa misal ada DPR, anggota dewan di daerah, atau misal kepala daerah yang berjanji bakalan meneruskan aspirasi demonstran, atau kasarnya berjanji bakalan meminta ke Jokowi misalnya untuk menolak misalnya ya, itu tidak bebas tidak, menurut saya itu tidak bebas kepentingan juga, karena ya kepentingan politik ke depan itu kan sangat besar di Omnibus Law ini juga. Jadi beberapa orang sih, beberapa netizen juga menyebut ya agak kita tidak bisa menutup mata bahwa aksi atau isu Omnibus Law ini ada yang memanfaatkan, nggak masalah, tapi yang harus dipahami apa yang menjadi aspirasi dari demonstran itu juga harus menjadi pertimbangan matang dan kuat oleh DPR dan Presiden. Misalnya Presiden kan hari ini ketika draft final itu diserahkan ke Presiden oleh DPR pada hari Rabu, Presiden punya waktu 30 hari untuk apakah dia memutuskan untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang bakalan menggugurkan Omnibus Law atau tidak. Seperti itu. Jadi 30 hari ke depan, saya bayangkan 30 hari ke depan bakalan banyak demo ya. Ya, akan lebih hype lagi daripada yang sekarang ya. Dan itu menjadi sebuah, tapi semoga enggak ya. Ya, itu yang paling diharapkan, semoga enggak. Semoga enggak ada Kita demo. sebagai masyarakat Indonesia cuma meminta satu aja, damai. Itu Ya, aja sih. semoga enggak ada demo rusuh maksudnya. Ya, kalau demo boleh. Demo boleh, itu dijamin undang-undang. Iya, karena saya pribadi pun tidak pernah tidak pernah tidak pernah anti demo. Betul. Karena mereka ini adalah penyambung suara masyarakat, penyambung aspirasi rakyat gitu kan. Penyambung lidah rakyat. Yes. Itu Soekarno. Dan menurut saya pribadi yang salah mungkin adalah beberapa cara yang frontal. Tapi beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan mahasiswa juga, kenapa harus frontal itu? Kata mereka, kita sudah duduk baik berbicara tentang perkara tersebut, tapi karena tidak didengarkan. Cara mendesaknya adalah dengan cara itu. Seperti itu mungkin. Iya, sepakat. Ketika keran-keran penyampaian aspirasi tersumbat, semua jalur-jalur. Jangan lupa aksi Kamisan di depan Istana Negara itu 13 tahun loh berjalan. Itu sangat damai. Sangat damai. Tiap hari Kamis 13 tahun. Mentok-mentok bakar ban? Enggak. Enggak pernah bakar ban? Digubris? Enggak. 13 tahun aksi Kamisan, bisa dicari nanti. Iya. Sangat damai. Digubris enggak. Ini bisa dicontoh nih. Karena kemarin terus terang saya pribadi ini personal thought aja ya. Kemarin saya sempat ada janji sama klien di TSM. Ya kan dari sini ke TSM lumayan jauh, bukan lumayan jauh tapi jauh banget gitu kan. Ujung pukul ujung. Yes, ujung pukul ujung. Akhirnya saya berangkat ke sana. Di depan kantor gubernur tiba-tiba tertutuplah jalan. Itu bener-bener nggak ada akses untuk lewat gitu kan. Sampai jam 9 malam. Dan saya terjebak sampai setengah 9 malam dan akhirnya turun dari mobil. Saya melihat ke depan, saya melihat sampai di aksi anak-anak, kok mahasiswa pada demo, kan nggak ada suara sama sekali gitu kan. Oh ternyata aksinya seperti ini, penutupan jalan dan nggak ada yang bisa lewat sama sekali. Dan jujur saya tidak merasa risih dengan itu. Baru kali saya entah kenapa, baru kali itu saya justru merasa terharu dengan mahasiswa yang melakukan itu. Kenapa? Walaupun banyak yang merugikan orang banyak sih. Mohon maaf ya. Jadi ini pendapat pribadi aja sih sebenarnya. Karena saya terharu dengan melihat teman-teman mahasiswa yang benar-benar bekerja mati-matian untuk bisa memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama buruh pada saat ini. Itu yang saya lihat seperti itu. Saya bilang, wah ini perlu diapresiasi mahasiswa ini, gitu kan, tanpa harus adanya korban jiwa segala macam pada saat itu gitu ya. Dan saya akhirnya mengalah. Aku harus putar balik yang telat berapa jam untuk ketemu klien, dan klien pun juga mengerti pada saat itu. Saya tanya sama klien saya waktu itu, loh kok ibu nggak marah? Kok ibu nggak, saya telat banget, itu ada 2 jam telat. Dia bilang, kita nggak, mungkin bagaimana kita mengerti demo kok, ya kan? Ternyata banyak yang juga pro kepada mahasiswa yang melakukan demo kemarin. Oh gitu, banyak ya? Banyak dia cuma mungkin aksinya beda, mungkin lewat dukungan di media sosial segala macam gitu kan. Nggak masalah.
Sekali lagi demo itu boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Yang menjadi kendala itu, yang menjadi masalah buat saya pribadi itu adalah ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang ikut di demonstrasi tersebut, tapi melakukan hal yang tidak. Gitu. Biasanya itu penyusup. Itu yang saya bilang oknum-oknum itu. Jadi kesannya bahwa pure mahasiswa yang melakukan itu. Kalau mahasiswa Pure pasti demonstran terorganisir dengan baik, tersistematis dengan baik. Itu kalau mahasiswa ya. Entahlah kalau ada penyusup kemarin. Itu yang menjadi tahun lalu ada yang pakai alma mater nyusup masuk. Nggak tahu siapa. Ya, minjem alma mater gitu ya. Nggak tahu kalau minjem, kalau nyuri. Alma mater merah lagi ya. Oke. Pas kedapatan udah kan lucu gitu loh. Bapak sudah berani sebutkan warna ya? Iya, alma mater nggak masalah. Ya, oke. Ada warna lama-lama di Makassar nama, itu ada 2 alma mater merah. Tapi kan gampang Oke, baiklah. Ya, kita closing ya. Ya. Oke. Saya takut kita buka pintu tiba-tiba depan sudah banyak demonstran yang numpuk. Bukan. Ada penjual bakso. Oke, baiklah. Terima kasih banyak. Yang paling penting adalah kita berharap bahwa Indonesia ini damai. Dan yang paling pasti adalah media sebagai wadah di mana penyambung lidah juga. Betul. Ya, antara masyarakat dan juga pemerintah. Ya. Itu yang paling pasti. Karena sekali lagi demo boleh asal jangan anarkis dan melewati batas. Itu yang paling penting. Bukan anarkis, rusuh. Ya. Anarkis itu ideologi. Oke. Ini ribetnya kalau ngomong sama wartawan ataupun regional editor ya. Jangan salah Pak editor. Editor akhirnya apa? Hostnya selalu diedit kata-katanya. Thank you so much for coming. Thank you. Ya, sukses terus, sehat terus dengan keluarga, dan bisa mengangkat berita-berita yang inspirasi, yang penuh inspirasi dan menginspirasi banyak orang pastinya. Amin. Dan sekali lagi media IDN Times Social ini makin jaya dan juga makin diminati oleh seluruh masyarakat, terutama kaum milenial ataupun Gen Z, bukan Gen Z. General Z. Thank you. BD Indonesia, aspirasi untuk Anda. Sampai jumpa.